Kang Firman, jadi kita kesampingkan dulu kehadiran Pak Anies jikalau memang ada nantinya, tapi kita bahas dulu soal dua calon yang sudah mendaftarkan diri di Pilkada Jawa Barat. Analisis Anda untuk peluang dua pasangan calon ini seperti apa kira-kira kalau melihat persaingan yang bisa dibilang cukup ketat di sini? Karena biasanya Jawa Barat hanya diberikan atau ya pilihannya hanya satu, tapi kali ini sudah punya pilihan lain. Bagaimana analisis keduanya? Ya, sejauh ini memang harus diakui ya, Kang Deddy Mulyadi itu unggul ya, bagaimanapun dibandingkan kandidat-kandidat lain, termasuk Pak Saihu dan Pak Ilham, ya karena beliau sudah lebih dulu bergerak, begitu popularitasnya juga sudah relatif tinggi. Nah, tetapi yang perlu diingat, ada karakter pemilih di Jawa Barat itu adalah yang volatilitasnya tinggi. Jadi dia mudah berubah ya, tingkat loyalitasnya tidak terlalu tinggi. Dan kemudian menentukan pilihan itu di saat-saat terakhir, ya last minute voters. Nah, itu yang kita lihat misalnya pemilihan-pemilihan gubernur dari waktu ke waktu, paling tidak misalnya sejak 2013 begitu ya, 2018. Ada pola di mana justru kandidat-kandidat yang awalnya tidak terlalu populer, namun kemudian di saat-saat terakhir dia bisa mendapatkan suara signifikan. Bahkan kalau kita ingat Kang Aher dulu ya, pada saat awal itu ya tidak populer, tapi kemudian karena mesin pemenangannya berjalan efektif, maka dia bisa memenangkan pemilihan. Demikian juga di tahun 2018, di Pilgub 2018, pasangan Sudrajat Saihu yang awalnya itu elektabilitasnya sangat rendah, lalu kemudian di saat-saat akhir bisa mendapatkan suara yang signifikan. Nah, artinya apa? Keunggulan seperti Kang Deddy Mulyadi saat ini itu juga tidak menjadi jaminan sebetulnya begitu ya, dengan karakter pemilih di Jawa Barat. Maka saya sepakat bahwa sebetulnya walaupun kalau kita lihat kondisi sekarang Kang Deddy Mulyadi itu unggul, leading dibandingkan pasangan Saihu dan Ilham Habibie, tidak menutup kemungkinan pasangan Saihu dan Ilham Habibie ini juga bisa kemudian menaikkan elektabilitas, terutama kalau juga yang menjadi catatan ini pasangan yang didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Nah, kita tahu Partai Keadilan Sejahtera itu juga punya mesin partai yang cukup efektif, terutama di daerah perkotaan. Nah, sedangkan di daerah perkotaan itu megapolitan ya, Depok, Bogor, kemudian Bekasi, lalu di daerah Bandung Raya, itu jumlah pemilihnya juga cukup signifikan. Sebenarnya kita tahu selama ini memang Kang Deddy Mulyadi kan lebih banyak menggarap pemilih di perdesaan. Nah, jadi bisa saja nanti pertarungannya di sana begitu ya, antara pemilih perkotaan dan pemilih perdesaan. Sejauh mana siapa yang kemudian bisa meraih itu. Yang juga penting menurut saya adalah para pemilih yang dulu adalah loyalisnya Ridwan Kamil. Nah, ini yang kita belum tahu sebetulnya kemana kemudian para loyalis Ridwan Kamil itu akan melabuhkan pilihan. Belum bisa terbaca atau memang tidak bisa terbaca saat ini? Ya, masalahnya kan kalau kemarin skenario awal itu kan yang mendampingi Kang Deddy Mulyadi adalah Atalia Praratia Kamil, istri dari Ridwan Kamil. Diharapkan kehadiran Atalia itu bisa mengkonsolidasikan pemilih Ridwan Kamil. Tapi dengan kondisi hari ini kan relatif tidak ada satupun kandidat yang terasosiasi dengan Ridwan Kamil. Sehingga menurut saya saat ini justru para pemilih Ridwan Kamil itu masih dalam posisi swing voters atau undecided voters. Nah, maka kandidat yang kemudian bisa meraih dukungan dari para pemilih atau loyalis Ridwan Kamil ini juga yang akan menentukan nanti siapa yang bisa memenangkan kontestasi di Pilgub Jabar gitu, Mbak.